Sidang jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan April ini merupakan upacara Paskah atau mengingat kematian Yesus Kristus Juru Selamat. Dengan sebab itu, kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema, penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Saudara, kita mau supaya setiap orang percaya mengerti maksud dan arti penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus dengan benar berdasarkan Alkitab. Banyak orang keliru, banyak orang belum mengerti sebenarnya. Jadi, melalui firman Tuhan ini kita akan mengerti maksud dan arti penderitaan dan kematian Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Dengan sebab itu bagian ini merupakan satu tajuk yang sangat menarik. Karena melalui penderitaan Yesus Kristus kita dapat melihat betapa besarnya kasih Allah bagi manusia di dunia ini. Dan juga kita dapat menyadari bahwa Allah itu kudus. Dan Ia sungguh tidak senang dengan dosa, bahkan Dia mau menghukum dosa. Daripada firman Tuhan ini kita akan melihat, hal yang pertama adalah penderitaan dan kematian Yesus Kristus diberitakan jauh sebelumnya. Penderitaan dan kematian Yesus itu sudah diberitahu lebih awal. Yang pertama diberitahu oleh para nabi berdasarkan Yesaya 53 ayat 4 hingga ayat 7. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7 mengatakan, Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini yang sudah kita lihat. Jauh sebelumnya sudah diberitahu tentang penderitaan dan kematiannya. Dalam perjanjian lama, merupakan nubuatan dikatakan bahwa tangan dan kaki Yesus akan ditusuk sesuai dengan Mazmur 22 ayat 17. Pada masa itu, firman Tuhan itu mengatakan, sebab anjing-anjing mengepung aku, gerombolan penjahat mengelilingi aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini jauh sebelumnya disebut oleh para nabi. Yang kedua yang menyebut tentang ini adalah Tuhan Yesus sendiri waktu Dia berada di dunia ini. Matius 17 ayat 22 mengatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara, ini hal yang kita lihat, penderitaan dan kematian itu sudah diberitakan jauh sebelumnya. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus sudah direncanakan oleh Allah sendiri untuk menebus dosa manusia sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah Nabi beritahu, maka Yesus sendiri juga beritahu waktu Dia berada di dunia ini.
Benar, penderitaan dan kematian Yesus diberitakan jauh sebelumnya berlaku dalam dunia ini. Hal yang kedua yang kita perlu perhatikan di sini. Maksud penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Tadi itu penderitaannya, kematiannya diberitakan jauh sebelumnya. Yang kedua ini tentang maksud penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Tentu ada maksudnya. Yang pertama, untuk menggenapi apa yang telah dikatakan oleh kitab suci. Ini dapat dilihat dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Waktu itu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Saudara, menggenapi apa yang sudah dikatakan kitab suci, itulah maksud kematian dan penderitaan ini. Maksud yang kedua adalah untuk menjadi pernyataan kasih Allah kepada manusia. Menjadi pernyataan, satu statement yang dicatat yang begitu rupa, memang kalimat tidak boleh dirubah. Firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Dengan sebab itu, ada maksud besar di dalam pernyataan Allah. Yang ketiga maksudnya adalah untuk memikul dan menanggung dosa manusia yang percaya kepadanya. Berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ucapan-ucapan penting ini menunjukkan tentang maksud penderitaan dan kematian Yesus. Lalu untuk seterusnya, maksud penderitaan dan kematian Yesus yang keempat adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah melalui dirinya. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan mengatakan manusia telah tercerai terpisah dari Allah. Lalu dalam 2 Korintus 5:21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau tidak ada yang mendamaikan, manusia masih seteru Allah akan binasa. Tetapi oleh karena di dalam kematian dan penderitaan Yesus, manusia itu diperdamaikan dengan Allah kembali. Ini maksud penderitaan dan kematian Yesus. Hal yang ketiga, akibat kematian Yesus Kristus. Setelah Dia mati, apa hasilnya? Apa yang impaknya, kesannya? Yang pertama, akibat kematian Yesus Kristus. Bagi orang percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah penebusan dosa, mengganti dosa. Efesus 1 ayat 7. Ayat-ayat ini membawa kita melihat hal-hal yang penting, bahwa sebab Ia, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Melalui kematian itu ada penebusan dosa. Ini bagi orang yang percaya dan serahkan hidup kepadanya. Ada penebusan. Yang kedua, akibatnya adalah bagi setiap orang yang percaya kepadanya dapat masuk ke tempat yang maha kudus. Ibrani 10 ayat 19 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku, karena sekarang kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang maha kudus oleh pengorbanan
darah Yesus. Ini hal penting di dalam mengerti akibat kematian Yesus Kristus. Saudara, kalau begitu saya simpulkan di sini mengatakan bahwa para nabi dan Yesus Kristus sendiri sudah memberitahu tentang penderitaan dan kematiannya jauh sebelumnya. Penderitaan dan kematian Yesus Kristus adalah maksud dari Allah sendiri. Ada maksud, ada rencana Allah di dalam suatu upacara penebusan. Yang ketiga, kematian Yesus Kristus mengakibatkan penebusan dari dosa, membawa orang percaya kepadanya masuk ke tempat yang kudus, dan membinasakan kuasa iblis. Sekarang ini kalau saya boleh bertanya, sudahkah Anda menerima penebusan dari Yesus Kristus? Kalau tidak, kita masih seteru Allah. Jadi kalau seorang menyerahkan diri percaya kepadanya, Anda ditebus oleh darah Kristus. Saya mau membawa kita menyanyi sebuah nyanyian yang menjelas tentang Yesus telah mati bagi kita. Mari kita menikmati arti nyanyian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami telah mendengar sabda firman-Mu tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kami tahu bahwa ini sudah direncanakan oleh Allah, diberitakan oleh para nabi jauh sebelumnya, dan waktu Yesus berada di dunia ini juga diberitahukan sendiri. Kami tahu bahwa segala perkara maksudnya adalah Allah mau mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Allah mau membawa manusia orang percaya kepadanya masuk ke tempat Maha Kudus. Dengan sebab itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Jangan seorang pun terlepas daripada penebusan dosa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua anak-Mu hari ini. Biarlah semua orang mengerti dengan benar bahwa Kristus mati, bukan mati selamanya, tetapi adalah upacara penebusan, pengampunan dosa dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.